الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من يخطر لصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغ الوسيلة، يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة، يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثلاث سماوات أنوارا وزجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. الحمد لله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam wa a'anana 'ala siyami wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، حضرات المحترمين, para alim, para asatid, para sepuh, bini sepuh, Bapak Ketua RW, Ketua RT, jajaran pengurus Mushola Al-Ikhlas, sedaya ingkang kula mulyakaken, Bapak Ibu jamaah, ugi warga masyarakat lingkungan ingkang sedaya Allah hormati, mugi-mugi tansah pinaringan rahmatipun Allah Ta'ala. Seperti apa Ramadan? Ramadan itu istimewa. Sehingga Sayyid Abdullah ibnu Abbas ketika ditanya, mal khairus syuhur, bulan yang paling baik itu apa? Ternyata Sayyid Abdullah ibnu Abbas mengatakan khairus syuhur syahrul Ramadan. Bulan yang paling baik itu adalah bulan Ramadan. Dianalisis. Siapa yang menganalisa? Syekh Nawawi Al-Bantani niku matur, nopo kok Ramadan diarani wulan sing paling apik, piyambake lajeng criyos teng kitabe, nggih. Ramadan niku anane dadekke khairus syuhur li annahu unzila fihil Qur'an. Karena di bulan Ramadan itulah Allah menurunkan Al-Qur'an. Sehingga Ramadan ini jelas, ini bukan main-main, ini bulan yang luar biasa. Karena tidak mungkin Allah menempatkan, menurunkan sesuatu yang istimewa pada tempat dan waktu sembarangan. Tidak mungkin. Sesuatu yang baik oleh Allah pasti ditempatkan di tempat yang baik. Niki pun panjang konsep dasar Quran. Mulanya jenengan nek maca Quran kan sering ketemu ayat niki to. At-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Ini memang konsep dasarnya seperti itu. Perempuan yang baik itu pasti akan dipertemukan oleh Allah dengan laki-laki yang baik.
Laki-laki yang baik juga pasti akan dipertemukan oleh Allah dengan perempuan yang baik. Kok enek wedok api, kok ketemu lanangan elek niku wedokan nyeleneh. Lho nggih, kok saged Kanjeng Nabi sing kandha. Nggih, wal mar'atul muslimatu sholihatu gharibah fi yadi rajulin dzalimin sayyi'il khuluq. Ketika ada perempuan yang muslimat dan solihah, maka dia akan menjadi wanita yang aneh ketika dia kemudian bersedia menikah dengan laki-laki dolim yang akhlaknya jelek. Itu aneh, nggak lazim. Karena konsep Quran buatan ngoten, apik ketemu apik. Mulane kalau nek ngaturi lari-lari jateng sekolahan, ya yoga-yoga kula, ora usah mikir. Masa depan itu sudah ada yang ngatur. Yang penting berjuanglah untuk menjadi orang baik, maka pasti kamu akan dipertemukan oleh Allah dengan yang baik-baik. Betul usah mikir hasil. Berbuatlah yang terbaik, maka kau pasti akan mendapati sesuatu yang terbaik. Karena itu sudah janji Allah. Bahkan kebaikan kamu akan diberikan imbalan dengan kebaikan yang jauh lebih besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran kenapa Al-Quran yang begitu mulia itu diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan, maka Ramadan itu adalah bagian dari bulan yang mulia. Ramadan itu kenapa Al-Quran itu istimewa. Istimewa kaya napa mboten kena dibayang nih. Satu-satunya mukjizat yang tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh mukjizat yang lain itu hanya Al-Quran. Nenek wong kondo mukjizatnya Nabi Musa itu top markotop. Apa rupanya? Itu pakan tongkatnya Nabi Musa. Itu katanya mukjizat yang hebat. Tidak ada apa-apanya. Apa yang bisa dilakukan oleh tongkatnya Nabi Musa? Tidak akan ada yang bisa dilakukan. Ketika tongkat itu dilemparkan lalu menjadi ular, itu bukan karena tongkatnya yang sakti, bukan karena Nabi Musanya yang hebat, tapi sing merentah sing hebat. Cinten sing merentah, Gusti Allah, umpama Gusti Allah mboten ngongkon nguncalno, kok Nabi Musa nguncalno dhewe sumpah tetep dari kayu. Mboten kira dadi ular. Jadi ini bukan soal tongkatnya, bukan soal Nabi Musanya, tapi karena ada Allah yang menyuruh. Lah ini yang kemudian menjadi seperti itu. Termasuk ketika kepepet nih gue segoro diuber Fir'aun sak tentara-tentarae, Nabi Musa kan nyantai. Nabi Musa itu kadang-kadang yang gretel, tapi kadang-kadang nyantai. Ketika sudah terpepet seperti itu, Nabi Musa tidak galau sama sekali. Dia hanya bilang kepada Allah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Dia tidak minta kepada Allah, hanya memuji kepada Allah. Ya Allah, hanya milikmu semata segala macam puji. Hanya engkau tempat orang-orang mengadu, dan hanya engkau pula lah yang bisa memberikan pertolongan. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan pertolonganmu. Mulane lajeng pitulungane Gusti Allah ditekani, Nabi Musa diaturi, wis tekanmu gebunin yang segoro. Jangan berpikir ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya itu dia tahu nanti namanya laut akan membelah jadi dua. Enggak. Nabi Musa memukulkan tongkat ke laut itu tidak tahu apa-apa. Wis pokoknya dikongkon Gusti Allah gebukno tak gebukno mbok dadine apa karo. Maka Allah kemudian berkehendak ketika dipukulkan tongkatnya Nabi Musa ke laut itu atas izin Allah, dan Allah sendiri yang memerintahkan laut itu terbelah menjadi dua. Tapi ingat, mukjizat-mukjizat yang semacam itu kejadiannya cuma satu kali. Bukan sekedar hampir, tapi seluruh mukjizat selain Al-Quran itu semuanya temporer. Ya, semuanya temporer. Hanya sekali tempo sudah tidak akan ada lagi. Nek ono mukjizat kok berulang-ulang, itu ora mukjizat, itu sulapan. Ya, enek mukjizat bolak-balik nih. Tapi betapa Al-Quran yang oleh Allah dijadikan mukjizat terbesar buat Nabi Muhammad ini bukan temporer. Dibuktikan dengan apa? Turunnya berangsur-angsur, begitu selesai tuntas 30 juz diturunkan kepada Nabi Muhammad, dia universal, berfungsi selamanya. Ya, tingkat akurasinya tidak terbantahkan. Karena Al-Quran yang jaga bukan manusia,
bukan pula malaikat, tapi yang menjaga Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian di Al-Quran diabadikan oleh Allah, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Seberapa kuat mukjizat Al-Quran, Masya Allah. Jenengan yang tidak bisa bahasa Inggris tapi pandai membaca Al-Quran, dikirim nang Inggris kongkon ngulang maca Quran entos. You know what? Tidak butuh bahasa Inggris. Bahkan ketika kita menjadi imam sholat di musola Al-Ikhlas, raiso bahasa Jepang, raiso bahasa macam-macam, dikirim nang Jepang kongkon ngimami masjid nang Jepang, iso. Nopo sholatnya podo, wacanane podo, Qur'ane podo. Caca pendeta ning gereja Gresik kirim ning Inggris, dek nih gak bisa bahasa Inggris, sumpah gak bisa mimpin nang gereja Inggris. Ini apa nggih? Iso, soalnya nopo? Long Injilnya beda, kitabnya beda. Ning gereja kene kitabnya bahasa Indonesia. Karena yang Inggris kita bahasa Inggris, pendeta gak bisa bahasa Inggris, gak kira bisa memimpin nang gereja Inggris. Imam masjid di Indonesia di Gresik kirim nang gone Tokyo kono, tenang saja bro, walaupun tidak bisa bahasa Jepang. Kenapa? Semua bacaannya sama. Inilah hebatnya Islam, inilah hebatnya Al-Quran. Karena itu ketika Al-Quran itu dipilih oleh Allah untuk dihadiahkan kepada kita, itu hadiah loh. Kita dipilih oleh Allah untuk dihadiahi Al-Quran, maka jangan sia-siakan hadiah terbesar ini. Terus analognya seperti ini. Umpama ada orang tiba-tiba datang ke panjenengan, jenengan dikasih hadiah mobil baru. Wis nggak usah api-api nemen lah, ya segera-gera Alphard lah. Kenapa lah? Enek wong moro-moro teko ning sampean dihadiahi Alphard, wis top nyar pisan. Kira-kira hadiah Alphard itu sampean rambut napa sampean kepruki? Diramut toh? Diramut. Lo kok ndadak dikai hadiah Alphard kok wonge sing ngekei mulih kok dikepruki anjene ngene kok. Lah ngoten nah. Anjene gendeng wong model ngoten niku. Ndak mungkin lah. Betapa ketika kita dihadiahi oleh Allah yang jauh lebih hebat daripada sekedar Alphard, Al-Quran itu tidak ada tandingannya. Lo kok ndadak awake dhewe menyia-nyiakan Al-Quran, ra gelem ngrumat Quran. Terus bedanya apa karo ngebruk Alphard iki, Pak? Gitu. Lah yo ngene ping pindho ngono. Lho ngapunten lho ya. Kenapa? Karena kita sudah konsensus mengaku menjadi seorang mukmin, konsensus mengaku menjadi seorang muslim. Nah, awake dhewe wong kafir ora ngurus, gitu. Masih kayak Quran ya ora direken. Awake dhewe kadang muni mukmin, sudah kadang muni muslim, dihadiahilah kita karena keimanan kita, karena keislaman kita, dikai hadiah rupane rupa Quran. Mulane di rumah sing apik. Kenapa Quran itu harus dirawat? Pertama, yang paling esensial, karena Quran itu diturunkan untuk bisa menjadi petunjuk atau pedoman hidup kita. Ya, dan itu tidak sekali disampaikan oleh Allah, berulang kali disampaikan. Mulai dari awal surat Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Allah memberikan Al-Quran buat kita itu untuk menjadi petunjuk bagi kita yang sudah beriman, walaupun kalimatnya menggunakan muttaqin, karena takwa itu esensinya adalah iman yang sempurna. Ada. Kemudian di ayat yang populer di bulan Ramadan, Allah mengulang lagi kan, bahkan ini lebih luas. Ketika Allah menceritakan syahrul Ramadan alladzi
unzila fil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ketika Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan ini, untuk siapa? Untuk kita. Apa yang diharapkan oleh Allah dengan Al-Quran itu? Supaya Al-Quran itu bisa kita fungsikan sebagai apa? Hudal linnas. Tidak lagi spesifik. Kalau tadi di awal hudal lil muttaqin, masih spesial. Tapi ketika Allah mengulang itu di surat Al-Baqarah 185, Allah lebih umum mengatakan Al-Quran itu hudal linnas, menjadi petunjuk buat seluruh manusia yang mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Jadi ngapunten, jangan sampai kita salah kaprah. Jadi Al-Quran itu bukan sekedar petunjuk buat orang mukmin. Kalau orang yang beriman menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk itu sudah biasa. Itu dikemas oleh Allah untuk menjadi petunjuk buat manusia. Manusia yang mana? Ya manusia, pokoknya manusia. Cek Islam, cek gak, cek ibadah, cek gak. Angger pokok gelem gawe Quran dinggo petunjuk, mesti dia akan dapat petunjuk. Dan itu terbukti kan? Ketika pertama kali Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada orang Quraisy, yang dihadapi siapa? Orang mukmin atau orang kafir? Orang kafir. Maka mereka kemudian mau memeluk Islam karena petunjuk Al-Quran, padahal sebelumnya dia kafir. Umar bin Khattab sing metuhi nggawa pedang kepingin mateni Kanjeng Nabi, begitu krungu Quran sing diwaca kali adik hidayah teko, karena dia bisa menyelami apa yang ada dalam Al-Quran. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Gitu? Wah, ini luar biasa. Ternyata dengan Al-Quran, Umar yang masih kafir itu justru mendapatkan hidayah, sehingga yang semua ingin membunuh Nabi justru mencari Nabi, ingin masuk Islam. Inilah Al-Quran. Nah, mosok awake dhewe sing mukmin, mosok awake dhewe sing muslim wis diwenehi hadiah Quran, malah kemudian Qurane dijejeki, dikeprui, mboten diramut sing apik. Nah, ini peringatan buat kita semua. Betapa Al-Quran itu luar biasa ketika Allah memberikan itu kepada kita sebagai sebuah hadiah yang istimewa. Ketika kita mampu memegang teguh Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita, maka kita akan dapati banyak sekali. Dengan kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka kita akan mendapatkan penjelasan-penjelasan yang luar biasa dari Al-Quran. Makanya setelah menyatakan hudal linnas, Allah lanjutkan dengan kalimat wa bayyinatin minal huda. Setelah itu, setelah orang bisa mendapatkan rincian dari petunjuk-petunjuk Al-Quran, maka dia akan menjadi Al-Furqan. Orang itu lalu bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Tapi anehnya manusia akhir zaman, jarine ngaku iman, jarine duwe Quran, jarine ngerti Quran, ning nyatane ora iso bedakno. Mulane mripat sing ketokane mecicil, nyatane ya picek, kuping sing ketokane bolong tibake ya budek. Akhire uripe mung duwe rumus wal-wal kedual. Nek wis kena ngono, ra iso bedakno antarane watu karo ungkal. Ora iso bedakno antarane sepatu karo sandal. Akhire ya ora iso bedakno antarane haram karo halal. Mulane angger pokok ana tur kalu mesti diun. Loh, ini kan bahasa orang sekarang kan? Ya seperti itu faktanya. Nggak usah ngomong pendidikannya dari mana, nggak usah ngomong backgroundnya dari mana. Ketika petunjuk Al-Quran itu diabaikan, jadilah apa? Ketokane koyo oh tiba-tiba moro-moro saiki rompian oren. Lah ono to ngono. Nah, ini fakta.
Ya dong, ini fakta. Betapa orang yang mengabaikan Al-Quran, dia menjalani kehidupan tanpa menjadikan Al-Quran sebagai rujukan langkahnya, walaupun dia beriman, dia tetap tidak bisa membedakan antara yang baik dengan yang tidak baik, antara yang halal dengan yang tidak halal. Akhirnya anggar ngomong yuk sak jeplak wae, akhirnya bolak-balik ke plecok toh. Iya toh? Wes sebetulnya usah diterus nih, nggak ada perkara. Wis mandek tekan kono wae. Wong wis padha ngertine kok. Iya toh? Iya, kakek ngomong akhirnya keplecak wae. Iya toh? Makanya kenapa kemudian jadi peringatan 3 hal yang tidak disukai itu apa? Yang pertama adalah fudhulut ta'am. Kakean mangan itu mesti bahaya. Ya, kakean mangan yang mesti bahaya. Gara-gara buka bersama gratisan, mangan itu pol-polno terawih bahaya loh. Kakean mangan. Yang kedua apalagi yang bahaya, fudhulul kalam, kakean ngomong. Mulane wong nek kecangkeman ini bahasa Indonesia apa jadi? Gitu. Ngono wong kok kakean ngomong, wah wis bahaya sekali. Bahaya sekali. Siapa yang bilang orang banyak ngomong itu bahaya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man kasura kalamuhu faqad kasura khata'u. Sapane wong sing omonge akeh mesti salah ya akeh. Disitulah kenapa kemudian konsep Rasulullah mengatakan untuk kita nek awake dhewe ngaku iman gak usah kecangkeman. Ngomong toton sing apik, nek gak iso ngomong apik luwih becik meneng wae timbangane ngomong belakraan ngalor ngidul gak karuan. Apa maneh Ramadan ketemu kanca kok ngomong pisan pindho ping telu suwe-suwe bablas yakin suwe-suwe ngrasani. Gimana? Pertama sing paling gampang dirasani bojone dhewe. Ya kok begini banter? Kita ada pengalaman ya. Bahaya ya toh? Ya Masya Allah. Ini gara-gara fudhulul kalam, kakek ngomong. Yang ketiga yang tidak disukai itu apa lagi? Fudhulul manam, kakek turu. Ayo koreksi nih. Mana urip awake dhewe kakek turu niku ora disenengi. Kenapa? Karena itu masuk kategori menyia-nyiakan waktu. Ngapunten, kalau nggak ada guru istimewa. Yang baik cerita, saya ini tidak pernah tidur lebih dari 3 jam dalam hari. Bayangkan. Nah, pikiran kita karena terlalu mindsetnya kedokteran, gara-gara dokternya bolak-balik ngomong turu sing nomor 8 jam, 7 jam. Ya ruwet urip umus kadung koyo ngene arep umure. Awake dhewe lek wis kira-kira jam 5 sore dilungkas sak maghrib to. Lah iya, nek sing ngene-ngene wis piye-piye ngene. Tapi ya durung karuan nek urusan mati iso ae dek dhisik lho ora ae. Lho iso lah gak? Iso ngawur. Sopo sing ngomong mesti sing tuwek dhisik. Mas ngene-ngene iso dhisik. Malah kadang wis daftar dhisik kok. Oh bahaya, kakak ono wedi. Ya nggak bener. Jadi seperti itu ya. Jadi masya Allah tidur itu tergantung kebiasaan kita. Jangan kita terpaku pada omongan dokter. 7 jam, 8 jam itu rugi kalau usia-usia seperti kita yang sudah kepala 5, kepala 6, gitu. Rugi banget itu. Saya bilang, kalau ada orang tidurnya cuma sedikit, kalau dokter bilang, wah bahaya. Siapa yang bilang? Jadi saya cerita, guru saya itu tidurnya sehari tidak pernah lebih dari 3 jam. Tapi sehatnya luar biasa. Kiai tadi. Kiai. Oh, boten. Nek kula mboten sanggup nih, nek 3 jam. Nggih, bahasa Juli ketane 2 jam malah nih. Nggih, 2 jam itu pendahuluan itu. 2 jam pendahuluan di sisa 5 jam. Bahaya, cari arah-arah bahaya tau. Nah, seperti itu. Jadi ternyata fudhul manam itu sesuatu yang tidak disukai. Kakek dulu. Kan itu normal-normal saja lah. Kalau usia-usia kita 5 jam sudah bagus.
sudah bagus lah. 5 jam sehari itu sudah bagus, sudah cukup lah. Dan itu bisa saya buktikan itu. Dan alhamdulillah, ngapunten. Ya, di usia saya yang sudah 60, itu posisi sehat masih alhamdulillah. Iya, karena kalau cek sedoyo normal. Diabetes normal, gitu, asam urat normal teman-teman, kolesterol normal, alhamdulillah. Lu nek soal dengkul itu kawan bayi, ojo mbakas nek soal dengkul itu. Nek umur tak miliki wis aku gak ngaku dengkul cekelan bolak-balik. Iku wis kawan bayi niku. Masih gak penyakitan ya tetep ngono. Kenapa? Uline wis rada suda ngono lho. Wong uli wis mlaku 20.000 durung ganti ya rene. Kayak sesuai entek ngono. Ya seperti itulah. Ini sambil guyon biar kita tidak terlalu tegang. Seperti itu. Jadi artinya apa? Bahwa ketika kita diberi amanah oleh Allah, diberi hadiah oleh Allah berupa Al-Quran, manfaatkan dengan baik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Yakin kalau kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, maka dia sudah pasti seperti tema kita, dia akan jadi lentera dalam kehidupan kita. Loro kaya apa wae niku nek akrab karo Quran insyaallah ijek dijogo Gusti Allah. Karena jaminannya Quran dewe niku. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Sing dawuh Gusti Allah bahwa ketika Allah menurunkan Al-Quran itu bukan sekedar turun, dia bisa menghadirkan banyak hal termasuk syifaun. Syifa, dia bisa jadi obat, terutama syifaul qalbi, lebih-lebih tombone hati. Kemudian warahmatun, menjadi wasilah turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah pasti. Makanya kenapa ketika kita tidak bisa baca Quran, ada orang baca Quran rungokno. Ya. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an, ya, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Pasti oleh rahmat sangga Gusti Allah. Kayak sama jamulan ini kalau kandakne kanca-kanca jamaah. Ramadan ngene iki seneng melok darusan. Ngapunten lho, kula iki mboten saged maca apa-apa melok darusan. Terus kondo nang kancane, aku melok darusan bagian ngrungokno tok sing maca sampean. Apa aku macaku gak lancar. Aku tak melok darusan bagian ngrungokno tok. Iku malah menang sing ngrungokno sebab nek jajan teko niku sing mangan dhisik sapa? Ayo jujur. Nek ana jajan teko sing mangan dhisik sing maca apa sing ngrungokno? Kandhani yo. Begitu semua toleran, jajan ini entek salah kesuwen. Ternyata menangan. Jadi masih kayak sama Quran melok darusan. Kenapa? Itu akan menghadirkan rahmat. Dengan mendengarkan seksama apa yang dibaca oleh teman kita, itu Allah akan menghadirkan rahmat buat kita. Ini bagian yang luar biasa yang dihadirkan oleh Allah melalui Al-Quran. Semoga barokah. Saya buatan sampai 9:30 sano. Gitu. Mungkin ini katanya harus melentu gimana? Ya, lari sekolah. Manjane tugas yo. Yes. Monggo muga-muga napa sing kula panjenengan dherekaken dalu menika dipun dadosaken wasilah kangge ndugekaken rahmat ya Allah Subhanahu wa taala, ndugekaken hidayah ya Allah taala, sehingga kula panjenengan saged istiqomah nglampahi sedaya ibadah langkung-langkung wonten ing sasi Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.